Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu pertama bulan Desember 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Gemini. 25. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Apalagi tentang perasaan si dia ya, itu bisa banget ya kita lihat ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Buat para Gemini, di kartu yang pertama aku melihat di minggu pertama Desember ini ya, Gemini ini lagi banyak unek-unek gitu, lagi banyak unek-uneknya. Ada hal-hal yang terkadang kurang bisa dikontrol juga, soal perasaan, soal hati, emosinya, sedih-sedihnya, galau-galaunya, entah kenapa lagi sulit banget buat dikendalikan, buat dikontrol gitu. Mungkin karena unek-unek udah numpuk banget gitu ya. Jadi kan kayak aduh kata gimana ini Kak rasanya Kak. Udah nano-nano di dalam diriku Kak gitu. Karena unek-unek gitu ya. Unek-unek memang paling nggak enak ya. Punya unek-unek, banyak unek-unek malahan Gemini ini ya. Jadi membuat perasaan tuh jadi nggak karu-karuan gitu. Kalau unek-unek kita di sini banyak gitu teman-teman ya, banyak aja yang harus kita rasain gitu ya. Terus yang kedua, aku melihat di minggu pertama ini juga, tapi Gemini ini ya, meskipun dia lagi banyak unek-uneknya, dia itu tetap bisa fokus gitu loh sama tujuan-tujuannya. Dia tetap berani menggapai impian-impiannya, tetap terarah dengan rencana-rencana yang dia buat. Jadi meskipun kamu ini secara perasaan sulit untuk mengontrol gitu ya, sulit untuk mengontrol perasaan ya, karena unek-unek itu tadi mudah sedih, mudah emosi, tapi kamu itu tetap terarah secara akal, pikiran dan logikamu. Ini keren banget ya. Terus juga di minggu pertama ini tuh kan, aku melihat Gemini ini cukup banyak beban pikiran teman-teman ya. Beban pikirannya banyak, kegelisahannya banyak, ketakutannya juga banyak. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang menjadi urusannya para Gemini ya. Masalah juga belum selesai, masalah satu ada masalah lainnya lagi gitu. Jadi apa nggak beban pikiran gitu, karena terkadang banyak hal yang harus dilimpahkan ke kamu gitu. Terkadang juga masalah orang kamu yang harus nyelesain, masalah kamu sendiri juga bahkan nggak ada orang lain yang tolong kamu gitu. Jadi beban pikiran tuh bener-bener sangat membebani buat kamu di minggu pertama gitu ya. Tapi enaknya Gemini ini aku melihat ini soal cuan ya. Jadi ada hasil dari kerja kerasmu yang akan kamu dapatkan soal cuan di minggu pertama ini. Jadi sih pesan aku ya, kamu jangan khawatir. Mau kehidupanmu jungkir balik, mau di sini terserah dengan perasaan, yang penting cuan jalan ya. Itu tuh yang bisa bikin logika tetap jalan, itu karena cuan ini jalan ya. Coba tuh ya, kalau cuan di sini nggak jalan ya, uang kamu ngerasa aduh ini kurang apalah segala macam uangku gitu ya, pasti akan kacau pikiranmu ya. Terus selanjutnya lagi aku melihat di minggu pertama ini ada proses pemulihan yang akan seorang Gemini lalu ya, yang akan terjadi ini tentang proses pemulihan. Apakah sebelumnya kamu ada sakit atau kurang enak badan, atau di sini ada sesuatu sebelumnya yang terjadi sama kamu sehingga memang butuh pemulihan. Jadi nggak hanya fisik, ini pemulihan mental juga bisa. Atau sebelumnya Gemini ini pernah disakiti oleh seseorang, iya aku butuh healing Kak, aku butuh pemulihan Kak perasaanku gitu, karena nih pihak ini pernah nyakitin aku dengan dalam banget gitu. Aku butuh recovery dulu ya, aku butuh kayak butuh waktu untuk diri sendiri gitu. Terkesan mengalah tapi bukan kalah, mundur bukan berarti kalah, tapi untuk kewarasan Kak gitu ya. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat beberapa dari kamu mungkin akan banyak stuck di rumah gitu ya. Stuck di rumah, mungkin nggak kemana-mana, nggak yang lagi pengen jalan-jalan atau apa. Aku melihat di minggu pertama ini rumah adalah tempat ternyaman
bagi seorang Gemini gitu. Jadi keluar rumah nongkrong apa kemana, kamu tuh nggak ke situ pikirannya, nggak semangat gitu loh. Karena apa? Karena di sini kayak merasa bahwa cuma rumah yang paling nyaman buat aku, Kak. Selebihnya kalau ketemu orang di luar malahan ngerasa kayak, wah ini bukan saatnya aku untuk keluar gitu loh. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, aku bukan butuh orang lain. Sehingga makanya rumah jadi tempat ternyaman. Apalagi kamar ya, kamar jadi tempat ternyaman kamu. Ketika sendiri itu lebih baik gitu ya. Sehingga terkadang masih ada beberapa rencana yang ujung-ujungnya apa ya, kedelay lah gitu ya. Gara-gara di sini kamu ya males keluar, itu males, butuh waktu buat diri sendiri, yang urusan lain-lain sama orang lain nantilah dulu gitu ya. Makanya di sini ada beberapa rencana yang kedelay karena kamunya masih nggak ingin ketemu dengan banyak orang. Yang penting-penting aja, Kak, yang nggak penting sana dulu lah, aku mau banyak me time gitu ya. Dan di minggu pertama ini juga ya, aku melihat ya namanya hidup ya, selalu aja ada hal-hal yang bikin kita jadi nggak happy. Dan itu pun setiap manusia pasti adalah momen-momen gak happy-nya, dan kamu pun seperti itu. Aku melihat di minggu pertama ini akibat bingung, akibat salah dalam apa ya, menginterpretasikan sesuatu, kamu jadi nggak happy, kamu jadi takut, dan kamu jadi bingung ataupun ragu dengan sesuatu ataupun seseorang ya. Ternyata dan ini juga berkaitan dengan kejujuran. Ini benar nggak sih? Jujur nggak sih? Atau seharusnya apakah seperti ini ya kenyataannya atau bukan ya, akibat salah menginterpretasikan jadi ada kebimbangan dan keraguan. Terus juga di minggu pertama ini Gemini, aku lihat beberapa dari kamu ini lagi males banget ya, males banget gitu, sebenarnya males ngapa-ngapain. Karena memang kondisi perasaan ya, fisik, ada beberapa yang kurang oke kan, yang seperti aku katakan di awal tadi. Makanya jadi males keluar rumah, juga males tadi karena memang lagi butuh waktu untuk diri sendiri. Ngapa-ngapain males, bener-bener yang kalau di rumah itu ya full pingin rebahan aku, Kak. Aku nggak mau ngapa-ngapain, aku nggak mau mikirin hal apapun yang berat-berat. Karena di sini beban pikirannya udah penuh banget gitu. Kayak udah, ini kepalaku udah nggak ada space lagi, Kak, untuk masukin masalah baru gitu rasanya gitu. Makanya jadi males melakukan semuanya. Padahal mungkin kerjaan kamu banyak, padat. Cuma karena saking banyaknya yang kamu lakukan juga, kamu nggak tahu harus mulai dari mana dan jadi males kan. Udahlah, aku males sebanyak ini yang harus dikerjain. Aduh, pusing gitu ya. Beban semua ini. Aku mau me time dulu lah gitu ya. Dan iya, aku lihat di minggu pertama ini juga kamu akan bersikap dingin ya terhadap orang-orang di sekitarmu. Sebenarnya karena kamu lagi suntuk aja ya, dengan beban pikiran kamu, masalah-masalah yang kamu hadapi gitu. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat tuh kan, kamu ini akan terjadi miskomunikasi dengan seseorang. Miskomunikasi ini bermula dari kamu yang awalnya ragu, bingung dengan seseorang di sini tentang sikapnya ataupun kata-kata yang ke kamu, sehingga miskom terjadi. Miskom ini menimbulkan salah penilaian kamu terhadap seseorang. Makanya jadi gak happy di sini gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini, Kak, di minggu pertama Desember 2025. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan kamu adalah sebatas apa yang kamu percaya tentang dirimu. Jadi jangan batasi dirimu ya. Jadi jangan batasi, bukan dirimu sih. Jadi jangan batasi jangan batasi dirimu oleh prasangka-prasangkamu sendiri. Karena kita itu bisa menjadi seperti apa yang kita mau. Kalau kita mikirin diri kita nggak mampu, ya nggak mampu. Tapi kalau kita mikirin kita mampu untuk menjalani sesuatu, pasti bisa. Karena semesta mendukung, teman-teman. Ya, tenang aja. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan, kamu seharusnya ya, Gemini, bisa punya ruang buat dirimu sendiri,
ruang untuk dirimu sendiri, buat dirimu sendiri, agar kamu bisa kembali kepercayaan dirinya. Jadi me time kamu, quality time kamu dengan diri sendiri ya, bukan sama orang lain, itu sangat efektif untuk kamu bisa mengembalikan semangat dan kepercayaan diri kamu lagi. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan, terkadang dalam setiap kemenangan ya yang ingin kita raih, tentunya ada harga yang tidak murah gitu ya. Ada harga yang nggak murah yang harus kita bayar demi suatu kemenangan ya. Selalu ada lika-likunya. Jadi kamu harus lebih effort lagi gitu dalam mencapai tujuan-tujuan kamu dan kemenangan yang kamu mau dalam hidupmu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Di minggu pertama Desember, energi paling kuat kamu bisa terkoneksi dengan Aries, Capricorn, Aquarius, Cancer, Leo, Pisces, Aries lagi, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.